Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Yunitri Haryanti, JGP Angkatan 2 asal Kabupaten Malang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 2.1.A.9 koneksi antar materi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam kelas, seorang pendidik harus memahami kondisi kelas dan keragaman peserta didik yang ada di kelas. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, karakter yang berbeda, minat dan cara belajar yang berbeda pula. Sebagai pendidik, kita harus mampu memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara adil. Hal inilah yang membuat pentingnya kita mempersiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi guna menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pengajaran yang efektif dengan memberikan beragam cara untuk memenuhi informasi, untuk memahami informasi baru, untuk semua siswa dalam komunitas ruang kelasnya yang beraneka ragam, termasuk cara untuk mendapatkan konten, mengolah, membangun, atau menalar dan gagasan dan mengembangkan produk pembelajaran serta ukuran penilaian sehingga semua siswa di dalam suatu ruang kelas yang memiliki latar belakang kemampuan beragam bisa belajar dengan efektif. Proses mendiferensiasikan pembelajaran dilakukan untuk menjawab kebutuhan gaya atau minat belajar dari masing-masing siswa sekaligus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Hal ini dikarenakan setiap peserta didik memiliki kesempatan belajar yang sama, belajar sesuai dengan minat dan cara belajar yang mereka sukai, sehingga mereka belajar dengan efektif dan mudah untuk memahami sebuah pembelajaran. Kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Mempelajari kebutuhan belajar murid yang terdiri dari kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran, yaitu meliputi lingkungan suhu, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, pengaruh budaya, terstruktur, perspektif, personal, impersonal, dan impersonal. Belajar dengan melihat atau visual, catatan maupun gambar. Adapun cara belajar auditor, pembelajaran dengan mendengar. Dan yang terakhir adanya pembelajaran kinestetik, belajar dengan melakukan gerak, melakukan aktivitas atau praktik. Hal inilah yang dijadikan sebuah rancangan dasar untuk membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi yang memiliki tujuan sebagai pelaksanaan pembelajaran yang efektif, yang mampu memberikan pelayanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan beracuan pada minat dan gaya belajar yang sesuai dengan kegiatan peserta didik sehingga nantinya tujuan dapat tercapai, yaitu tujuan dari pembelajaran akan tercapai secara maksimal. Demikianlah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, maju terus pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.